Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Nyai Rengganis sangat terperanjat mendapatkan rencananya hampir saja digagalkan Dewa Pedang. Gerangan, apa yang akan dilakukan Nyai Rengganis untuk mengantisipasi itu semua? Yuk langsung saja disimak video kali ini. Rengganis, kau kenapa? Tanya Dewa Pedang. Kepalaku, Kakang, rasanya tiba-tiba saja pening, kata Rengganis lirih. Sebaiknya kau istirahat saja di kamar, kata Dewa Pedang. Laki-laki ketua padepokan teratai putih itu menggapaikan tangannya. Dua orang emban setengah baya segera mendekati tergopoh-gopoh. Mereka langsung memapa Rengganis yang kelihatan lunglai sambil memijat-mijat kepalanya. Bawa segera ke kamar, perintah Dewa Pedang. Kedua emban itu segera membawa Rengganis meninggalkan ruangan besar pendopo ini. Mereka masuk ke dalam lorong yang menuju tempat peristirahatan keluarga Dewa Pedang. Tampak Rengganis tersenyum besar. Langkahnya sudah jauh meninggalkan ruangan pendopo itu. Masih terdengar suara-suara riuh dan tepuk tangan para undangan dari luar sana. Dengan satu gerakan cepat tak terduga, kedua tangan Rengganis berkelebat ke dada kedua emban yang memapanya. Sedikit pun tak ada suara. Kedua emban itu langsung jatuh dengan dua bulatan kecil berwarna hitam tertera di dada mereka. Dari sudut bibirnya mengalir darah kental kehitaman. Sebentar, Rengganis mengawasi sepanjang lorong, lalu diseretnya dua tubuh emban itu ke dalam sebuah kamar yang tidak jauh dari lorong itu. Rengganis bergegas keluar dari kamar itu dan menutupnya. Gerakannya begitu ringan dan cepat, melintasi lorong bagai kancil menyusuri semak belukar. Tubuh yang terbungkus baju hijau dari kain sutra halus itu pun lenyap setelah sampai di ujung lorong. Sementara suara-suara dari ruang pendopo masih juga terdengar riuh. Tapi lorong itu tampak sepi tanpa seorang pun terlihat. Gamar tersentak kaget ketika mendengar suara panggilan dari arah samping. Dia segera menoleh dan terkejut melihat Rengganis berlari-lari menghampirinya. Gamar langsung berlari menghampiri. Rengganis menghentikan larinya. Napasnya agak tersengal sedikit. Wajahnya memerah dengan keringat menitik di kening dan lehernya. Kenapa Nyai kesini? Tanya Gamar, seraya melayangkan pandangannya ke belakang wanita itu. Ada perubahan, Gamar, saut Rengganis. Perubahan? Maksud Nyai? Adu ketangkasan tidak jadi dilaksanakan di alun-alun. Juga tidak ada gong pembuka. Hah? Jadi? Itulah yang aku bingungkan, Gamar. Tidak mungkin menunggu tanda dari dalam lagi. Gamar diam merenung. Keningnya berkerut dalam, pertanda tengah berpikir keras. Tidak mungkin membatalkan rencana yang sudah disusun rapi dan dimatangkan selama berbulan-bulan.
Semua sudah siap siaga, tinggal menunggu tanda untuk bergerak saja. Kau punya saran, Gamar? Tanya Rengganis sedikit putus asa. Sebaiknya kau kembali saja ke padepokan, biar aku yang menghubungi teman-teman di luar, sahut Gamar. Apa yang akan kau lakukan? Tanya Rengganis ingin tahu. Terpaksa, kita harus memulai secara mendadak, tanpa tanda apapun, kata Gamar. Jangan, Gamar, semua harus dilakukan serentak, tanpa ada yang saling mendahului. Kekompakan harus tetap dijaga. Rengganis tidak setuju. Rasanya tidak ada jalan lain, Nyai. Aku punya cara, seru Rengganis tiba-tiba. Gamar menatap wanita cantik itu dalam-dalam. Memang sejak semula sudah diduga kalau Rengganis pasti banyak akalnya. Wanita itu sangat cerdik, penuh dengan tipu muslihat. Mungkin Rengganis tadi hanya gugup saja, sehingga seperti buntu akalnya. Tapi kini, otaknya berhasil mencari jalan keluar yang terbaik. Aku akan kembali lagi ke dalam, dan kau hubungi yang lain secepat mungkin, kata Rengganis dengan serius. Lalu, kalau kau dan yang lainnya melihat ada merpati terbang, itu adalah tanda dariku sebagai awal dari rencana kita. Kau mengerti maksudku, Gamar? Mengerti, Nyai. Cepatlah, kau hubungi yang lain. Ingat, Gamar, jangan sampai gerakanmu dicurigai oleh penjaga. Jangan khawatir, Nyai. Rengganis tersenyum, lalu segera berbalik dan berlari cepat menuju ke benteng padepokan sebelah barat. Gerakannya begitu ringan dan cepat bagaikan angin. Jelas kalau wanita itu memiliki tingkat kepandaian yang tidak bisa dianggap enteng. Gamar pun segera bergerak setelah memberi beberapa pesan kepada anak buahnya. Sementara itu, Rengganis sudah melompati benteng sebelah barat padepokan Teratai Putih. Matanya yang bulat menatap tajam ke sekitarnya. Dia menarik napas lega setelah semua penjaga tampaknya terpusat pikirannya oleh suasana gembira, sehingga sepertinya lengah dengan tugasnya. Gamar pun segera bergerak setelah memberi beberapa pesan kepada anak buahnya. Sementara itu, Rengganis sudah melompati benteng sebelah barat padepokan Teratai Putih. Matanya yang bulat menatap tajam ke sekitarnya. Dia menarik napas lega setelah semua penjaga tampaknya terpusat pikirannya oleh suasana gembira, sehingga sepertinya lengah dengan tugasnya. Syukurlah. Rengganis bergegas menuju ke pintu lorong rumah besar. Sebentar saja, tubuhnya sudah lenyap di balik pintu. Dengan langkah tenang, dia berjalan menyusuri lorong yang di kanan dan kirinya terdapat kamar-kamar yang tertutup pintunya. Rengganis langsung menuju ke ruang pendopo. Langkahnya tenang dan bibirnya terus menyunggingkan senyum. Beberapa kali harus dibalasnya anggukan kepala para tamu yang memadati ruangan itu. Rengganis langsung menghampiri Dewa Pedang yang duduk di kursi didampingin istrinya. Dewa Pedang hanya memberi senyum saat Rengganis duduk di sampingnya. Sebentar diliriknya Larasati yang menggendong putranya. Sementara beberapa hiburan mulai ditampilkan. Kakang, kata Rengganis berbisik. Ada apa? Tanya Dewa Pedang menyorongkan kepalanya mendekati Rengganis. Aku ada usul, Kakang. Bagaimana kalau pada adu ketangkasan nanti dimulai dengan pelepasan seekor merpati? Kata Rengganis mengusulkan. Maksudmu? Iya, sebagai pelambang kalau putra pewaris padepokan Teratai Putih akan melalang buana menaklukkan seluruh rimba persilatan, sahut Rengganis beralasan. Usul yang bagus, sambut Dewa Pedang tersenyum lebar. Bagaimana, Laras? Kalau Kakang setuju, kenapa aku tidak? Jawab Larasati sambil tersenyum. Sebaiknya merpati kesayanganku saja, Kak Laras, kata Rengganis. Jangan, adik Rengganis. Merpati itu kan kesayanganmu.
Iya, sebagai tanda kalau aku juga mencintai anakmu. Waduh, terima kasih ya adik Rengganis, kau baik sekali. Saud Larasati terharu. Rengganis hanya tersenyum saja. Sungguh pintar dan licik Nyai Rengganis dalam memuluskan rencananya. Namun, apakah rencana itu bisa berjalan mulus? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.